semuanya memenuhi undangan kami ya untuk kita boleh bertemu di sekolah ini. Sebelum kita akan memulai apa yang menjadi agenda acara kita pada siang ini, kita akan membukanya di dalam doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik ibu-ibu semuanya, sesuai dengan apa yang sudah kami sampaikan ke ibu-ibu melalui surat edaran yang sudah ada, kita semua saat ini ada di tengah pandemi corona, sehingga anak-anak tidak bisa bersekolah ya, untuk tatap muka di sekolah itu tidak bisa, sehingga sekolah akan memulai pembelajaran itu dengan daring, yaitu online. Nah, untuk lebih jelasnya apa itu pembelajaran dari rumah, nanti Ibu Kepala Sekolah akan menyampaikan dengan lebih jelas. Sehingga saat ini kesempatan diberikan kepada Ibu Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih pada ibu-ibu sekalian. Terima kasih atas kehadiran pemenuhi undangan dari sekolah. Kaitannya kami mengundang ibu-ibu sekalian di sini untuk menyampaikan program dari sekolah. Seperti yang kita tahu bahwa kondisi saat ini kita berada pada kondisi atau di tengah pandemi virus corona yang menyebabkan atau yang memaksa kita untuk tidak bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Namun kami harapkan ini tidak memutuskan semangat dari ibu sekalian dalam masuk dan mendidik anak-anak. Program sesuai program pemerintah bahwa kegiatan belajar yang harus dilaksanakan adalah belajar dari rumah atau BDR. Mungkin ibu-ibu bertanya-tanya, apa itu BDR dan bagaimana nanti saya harus melaksanakannya di rumah, atau apakah saya bisa jawabnya. Tentunya kita saling bekerja sama ibu-ibu sekalian. Nanti dari pihak sekolah akan memberikan rencana kegiatan mingguan yang akan diberikan kepada murid. Setiap hari murid akan diberikan satu untuk panduan selama belajar di rumah, dan kami selaku pun akan memberikan semacam tutorial bagaimana nanti ibu atau anak-anak melaksanakannya di rumah, seperti itu. Jadi jangan takut, aku nih di rumah aku iso melaksanakan. Saya yakin bisa, karena apa yang akan dilaksanakan itu dengan media-media yang ada di rumah. Jadi kami tidak akan memberatkan Bapak Ibu harus mencari ini, harus mencari bahan ini, tidak. Tapi kita gunakan bahan yang ada di rumah. Kemudian kami akan memberikan tutorialnya ibu-ibu dengan bermodal Android yang ada, yang dipunyai di rumah. Ibu bisa melihat contoh bagaimana kami menjelaskan kepada anak-anak. Kemudian di rumah anak-anak menirukan atau mengerjakan, kemudian didokumentasikan orang tua, kemudian orang tua mengirimkan kembali kegiatan anak-anak di rumah, dan kami selaku guru di sekolah kami akan mengevaluasi kegiatan anak-anak di rumah. Begitu ibu-ibu mungkin akan lebih jelasnya, atau mungkin ada dari ibu-ibu yang ingin bertanya tentang apa yang saya sampaikan tadi. Monggo. Mumpung kami masih ada di sini, kita bersama-sama di sini supaya nanti tidak terkendala kegiatan di rumah, kita bebas terbuka saja. Monggo kalau ada pertanyaan silahkan. Maaf mau tanya, ini kan kalau di sekolah mainannya banyak, medianya banyak, tetapi kalau di rumah saya bingung mau pakai apa. Nanti anak apakah mau belajar, kan saya jadi bingung gimana itu caranya. Baik Ibu, terima kasih. Kami akan berikan satu contoh kegiatan yang nanti akan dilaksanakan Ibu beserta putra-putri di rumah. Jadi begini Ibu, dalam satu tema, misalnya tema kebutuhan dalam subtema minuman itu, dari satu kegiatan dalam satu hari itu ada beberapa aspek atau ada 6 aspek yang akan kita capai. Nanti ada nilai agama dan moral, ada fisik motorik, ada kognitif, bahasa, kemudian ada sosial emosional, juga ada seni. Kenapa kok dari satu kegiatan kok harus mencakup itu semua? Dan
Apakah bisa? Bisa. Contoh sederhana nggih Ibu. Nanti saya akan bagikan atau nanti wali murid akan bagikan videonya ketika anak-anak diminta membuat minuman. Kalau minuman semua saya yakin di rumah punya gelas, punya betul ya. Jadi nanti kita ajari anak kita membuat minuman. Anak mengambil gelas, anak mengambil sendok, kemudian anak diminta mengambil gula, masukkan. Setelah dimasukkan, anak mengaduk. Nah, anak mengaduk. Setelah diaduk, minumannya diicipin. Kemudian ditanya bagaimana rasanya, manis, enak atau bagaimana. Dan apa yang disampaikan anak nanti itu juga suatu penilaian. Kemudian anak bisa menyampaikan, itu berarti bahasanya dia keluar. Kemudian dia menawarin ibunya ketika sudah merasakan enak, ibu mau membuat mau dibuatkan minum. Nah, itu juga berarti sosial emosionalnya juga dapat. Kemudian setelah dia minum, dia membereskan gelas sendok ke dapur untuk dicuci. Itu dari satu kegiatan 6 aspek sudah dapat. Begitu Ibu. Nanti setiap harinya kami akan bagikan video untuk pembelajaran di rumah. Begitu. Tapi nanti cara menilainya sekolah bagaimana ya Bu? Nah, nanti dari lembaran yang kami bagikan, Ibu nanti akan menyampaikan atau checklistnya akan disampaikan. Apakah anak itu mau mengerjakan, apakah anak itu tidak mau. Kemudian dokumentasi yang Bapak Ibu kirim ke kami itu akan menjadi bahan kami untuk menilai. Jadi kami tidak asal kira-kira anak ini bisa apa enggak ya, tetapi kami hasil penilaian atau pengamatan dari kegiatan yang disampaikan oleh orang tua kepada kami. Terima kasih. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kesabaran dalam mendampingi anak-anak belajar selama di rumah. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak yang hebat, anak PAUD Kabupaten Semarang, masa depan cemerlang, masa depan cemerlang.